Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang anatomi daun. Jadi, saya sebelumnya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu dengan saya sendiri, nama saya Syamila, kemudian ada Muhammad Agil Fakrul Razi, dan yang terakhir ada Rendra Ayudin Kerli. Saya akan menjelaskan tentang asal-usul daun atau origin of leaf. Jadi daun ini adalah salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari ranting, dan dia itu biasanya berwarna hijau atau mengandung klorofil ya. Dan dia itu terutama berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari untuk fotosintesis. Kemudian dedaunan itu terdiri dari dua jenis daun, yaitu daun Microphyllus dan daun Macrophyllus. Daunnya itu juga masing-masing disebut dengan mikrofil dan megafil. Jadi daun mikrofil ini dengan beberapa pengecualian dia itu memiliki urat tunggal yang membentang dari pangkal ke puncak. Venasinya itu dia tidak bercabang, dan sebaliknya Macrophyllus yang memiliki urat yang bercabang. Venasinya mungkin terbuka ataupun tertutup. Kemudian kedua, saya akan menjelaskan tentang mengenal filogenetik dan pembagian filogenetik. Jadi filogenetik ini terbagi menjadi dua teori, yaitu yang pertama teori telom dan yang kedua ada teori enasi. Jadi teori telom ini yang pertama menyatakan bahwa daunnya itu berasal dari golongan telom. Telom ini terus terdiri dari telom dan meson. Dan dikotomi terakhir fosis pertumbuhan seperti Rhinia, Hornea, dan lain-lain itu disebut juga dengan telom. Batang yang menahan telom dan ruas di bawah telom itu disebut dengan meson. Jadi telom dan meson ini bersama-sama membentuk rangka telom. Kemudian yang kedua itu ada teori enasi. Menurut teori enasi ini, daun mikrofil berasal dari pertumbuhan sederhana lateral atau enasi batang. Tanaman fosil Saudonia dan Asterosilon itu menunjukkan enasi. Enasinya itu hanyalah proyeksi kecil. Jadi selama evolusi, enasi meningkat di area permukaan untuk fotosintesis dan mengembangkan stomata. Pada awalnya, pertumbuhan ini tidak memiliki hubungan vaskular. Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang perkembangan daun dari leaf primordial ke jaringan yang dibentuk, yaitu daun baru berkembang dari primordial, daun yang dibentuk itu pada meristem aspek. Kemudian ketika primordial daun telah terbentuk, promedial daun sebelumnya atau yang lebih tua itu telah melebar secara progresif. Primordial daun pada tumbuhan dikotil itu biasanya terbentuk pada sebagian kecil dari diameter meristem apex pucuk. Sedangkan pada tumbuhan monokotil primordial daun daun terbentuk di perkembangan pada sekeliling meristem aspek pucuk. Kemudian daun dikotil yang sangat muda tampak berbentuk seperti pasak, sedangkan daun monokotil tampak seperti kera baju yang menutupi seluruh apex pucuk. Sekian dari saya, terima kasih. Kemudian akan dilanjutkan oleh Muhammad Agil Fakrul Razi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Syamila. Saya akan menjelaskan PowerPoint slide kelima, 6, dan 7. Primordial daun akan terus berkembang ukurannya secara berangsur-angsuran sehingga mencapai ukuran dan bentuknya tertentu. Pada awal perkembangan daun, aktivitas meristem daun menyebabkan terjadinya perpanjangan daun. Jadi pada dasarnya bentuk daun sangat tergantung dari perkembangannya, terutama pembelahan dan pembesaran sel. Perkembangan daun ini merupakan dasar bagi terbentuknya besar daun, ujung daun, tepi daun, dan bentuk geometri daun yang berbeda-beda. Perbandingan histologi dan monokotil dan dikotil. Berdasarkan bentuk daun monokotil memiliki pertulangan sejajar atau melengkung. Contoh padi, sejajar, dan sirih melengkung. Daun dikotil memiliki pertulangan daun menyirip dan menjari. Contoh mangga menyirip pepaya menjari. Daun monokotil datar dan tipis, sedangkan daun dikotil luas. Berdasarkan anatomi daun, pada daun dikotil ditemukan bagian mesofil yang letaknya di bagian antara lapisan epidermis atas dengan lapisan epidermis bawah.
Sedangkan pada daun monokotil ditemukan bagian mesofil letaknya pada bagian cekungan antara urat pada daun. Pada daun monokotil, letak stomata bisa ditemukan secara berderet di antara bagian dari urat pada daun. Sedangkan pada daun dikotil, stomata ditemukan pada bagian permukaan atas dan juga permukaan bagian bawah. Daun monokotil mempunyai dua lapisan jaringan epidermis yang letaknya pada bagian permukaan bawah dan juga permukaan atas daun. Sedangkan pada dikotil, satu lapis jaringan epidermis. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk slide selanjutnya, Saudara Rendra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendra Ridun Karleli. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi daun dikotil, monokotil, dan pinus gimnospermae. Nah, pada bagian dikotil ini ada 5. Yang pertama, sel berkas pengangkut memanjang pada arah sejajar terhadap tulang daun. Nah, yang kedua, epidermis berdinding tipis. Yang ketiga, mungkin memiliki banyak kloroplast atau sedikit mengandung banyak kloroplast sama sekali. Yang keempat, seringkali ada kristal. Yang kelima, pada umumnya daun dikotil berkas pengangkut parenkim perluas ke epidermis pada suatu daun pengangkut. Nah, pada bagian monokotil terdapat 5 bagian. Yang pertama, khusus Graminae dibedakan menjadi 2 tipe yang mempunyai 1 atau 2 lapisan. Yang kedua, lapisan berkas pengangkut di bagian luar terdiri atas sel parenkim dengan dinding tipis. Yang keempat, sel selubung mengandung tupung A, selubung tupung. Nah, yang keempat, sel selubung bagian dalam A, selubung mestom. Selnya lebih kecil dengan dinding tebal dan berisi lamela yang mengandung gabus. Yang kelima, selubung mestom analog dengan endodermis. Yang di pinus. Nah, di pinus terdapat 7 bagian. Yang pertama, sel berdinding tebal. Yang kedua, stomata dapat di semua sisi daun. Yang ketiga, hipodermis terdiri atas sel parenkim berlignin. Yang keempat, mesofil berasal dari sel parenkim dan berisi kloroplas terhadap saluran resin. Yang kelima, berkas pengangkut. Keenam, protosilem terdapat pada sisi adaksial. Yang ketujuh, berkas pengangkut versi trakeida, sel parenkim, epidermis dan kutikula. Jaringan epidermis terdiri dari 1 lapisan sel kecuali tanaman fikus atau karet. Nah, letaknya menyusun lapisan permukaan atas dan bawah daun. Sedangkan jaringan kutikula merupakan penebalan diri zat kutin, letaknya melapisi permukaan atas dan bawah daun. Zat kutin pada kutikula ini berfungsi mencegah penguapan air melalui permukaan daun. Stomata. Perbedaan utama antara stomata tanaman monokotil dan dikotil adalah bahwa 2 sel perlindung berbentuk lonceng mengelilingi stomata tanaman monokotil, sementara 2 sel pelindung berbentuk kacang mengelilingi stomata tanaman dikotil. Sel penjaga adalah 2 sel yang selalu mengelilingi stomata. Jaringan mesofil pada daun dikotil terdiri atas jaringan parenkim palisade dan parenkim spons. Sedangkan jaringan mesofil pada daun monokotil hanya terdiri atas jaringan spons. Sekian presentasi dari saya. Bila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.